Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok di kelas B, mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami di Cisco Packet Tracer ini, yang dimana di sini kami memiliki dua tugas, yaitu yang pertama untuk merancang topologi jaringan di Cisco Packet Tracer ini, dan yang kedua itu untuk mensimulasikan data di topologi yang telah kami miliki. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putra Arianto dengan NIM akhir 055. Lalu ada Muhammad Rafi'i dengan NIM akhir 040. Lalu ada Pangkrasius Arya Wicaksono dengan NIM akhir 052. Lalu ada Mirza Rabbani Kebandaha dengan NIM akhir 059. Dan yang terakhir ada Lutfi Jatmiko Nugroho dengan NIM akhir 063. Oke, jadi sebelum kita masuk ke penjelasan jaringan kami, di sini kami ada sedikit revisi dari sebelumnya yang ada di laporan kami, yaitu pada wireless router ini. Jadi kami tujuannya di sini supaya wireless router ini menjadi berfungsi dan supaya topologi jaringan kami menjadi lebih efisien. Yang dimana sebelumnya wireless router yang ada di sini itu tidak berfungsi karena laptop itu langsung terhubung ke switch dengan kabel, dan sini kami melakukan revisi yaitu menyambungkan laptop ke wireless router. Jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan activity 1, Design Network Model in Cisco Packet Tracer. Tugasnya yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mendesain jaringan topologi yang merepresentasikan sebuah kampus kecil. Ini topologi ini topologi kami. Lalu terdiri dari satu server dengan web, email, DNS, DHCP. Sini ada web server dengan email MTP service on, POP3 service on, DHCP on, service on, lalu DNS juga on. Lalu multiple PC untuk students dan staff. Di sini saya hanya menggunakan 3 saja, 3 PC dan 2 laptop. Laptop tersambung secara wireless. Lalu ada wireless router yang tersambung ke laptop, 2 laptop. Lalu cloud ini opsional. Fokus area menggunakan label dan anotasi untuk meng-highlight di mana session, presentation, dan application layer. Di sini saya sudah menggunakan beberapa label. Di sini ada akses web via HTTPS merupakan application layer, lalu kabel UTP, straight through atau sinyal dari Wi-Fi, physical layer, lalu IP addressing dan routing merupakan network layer, lalu segmentasi dan pengiriman data TCP port 443 transport layer, lalu frame Ethernet, MAC address PC ke switch merupakan data link layer, lalu cookie and session login pengguna session layer, dan enkripsi atau kompresi data web merupakan presentation layer. Lalu mengimplementasikan secure protocol menggunakan HTTPS daripada HTTPS on, HTTP on aktif, lalu SFTP daripada FTP, dan SSH daripada Telnet. SFTP di sini saya sudah membuat 2 username dengan permission RWDNL. Lalu untuk SSH saya menggunakan command line interface menggunakan perintah configure terminal, lalu di sini saya mengkonfigurasi SSH dan Telnet interface VLAN 1 IP address 192.168.1.255.255.255.0 ini merupakan subnet mask. Lalu ketika sudah terkonfigurasi, kita coba di ini, coba kita ping 92.168.1.1. Nah, telnet 192.1.
6, 8, titik 1, titik 1. Lalu setelah HTTPS, SFTP, SSH sudah terimplementasi, berarti Secure Protocol sudah terimplementasikan. Lalu fokus area selanjutnya configure session aware service. Di sini saya akan menjelaskan setup persistent login session via cookies disimulasikan di browser. Di sini saya menggunakan JavaScript. JavaScript. Jadi ketika kita masuk ke sebuah browser HTML, sebuah web akan menyimpan riwayat kita pernah mengunjungi web tersebut, lalu cookie-nya tersimpan, lalu ketika kita reload akan muncul selamat datang kembali. Kita simulasikan di buka web browser, coba di halo.com yang tadi sudah kami buat, halo.com. Oh, di sini tidak bisa karena masih menggunakan HTTP, karena kita sudah mengetik ke HTTPS, jadi tidak bisa, harus kita tambahkan HTTPS dulu. Muncul saat pertama kali kita mengunjungi web, halo ini kunjungan pertama Anda, cookie session ID dibuat SESS7112214. Lalu kita go lagi, akan muncul selamat datang kembali. Sesi Anda terdeteksi session ID SESS7112214. Berarti ini sudah menyimpan riwayat untuk mendemokan cookie. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk konfigurasi IP phone di topologi kami. Di sini kami menggunakan dua IP phone dan satu router sebagai CM disk-nya di sini, sebagai call manajemennya. Oke, jadi di sini mungkin akan saya hapus terlebih dahulu untuk ketiga benda ini untuk saya set ulang, konfigurasikan ulang. Kita di web. Oke. Jadi di sini kita akan taruh routernya terlebih dahulu. Oke, terus kita ke IP phone-nya, bukan dua di sini. Oke, selanjutnya di sini kan kita sambungkan ke kabel, kita ke flash Ethernet 0. Jadi di sini kita akan yang keempat karena di sini available masih di 4 karena sisanya terpakai. Oke, switch 5, switch lagi yang ke 8. Oke, jadi di sini ada 4, 5, dan 8. Oke, baik. Jadi di sini setelah kita hubungkan kabel seperti ini, selanjutnya kita akan masuk ke router. Lalu kita akan ke CLI ini, ke command line-nya. Kita no terlebih dahulu, kita enter. Lalu di sini kita akan enable router. Lalu kita akan masuk ke configuration-nya. Kita masuk ke config seperti ini, kita masuk ke flash internet yang 0. Di sini kita set biasanya pakai 192, 168, itu satu. Nya itu 255, 255, 0. Di sini no shuttle. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa enter sekali. Lalu kita bisa exit.
Lalu kita bakal masuk ke config si DHCP. Di DHCP pun voice. Ini kita akan pertama ya di sini 192.168.10.1 minusnya itu 255. Default routernya router 168.10.1. Jadi kita bakal ke option, lalu IP-nya yang sama 192.168.10.1. Sini kita bisa exit, kita keluar dari config DHCP-nya, lalu kita masuk ke config telefoninya supaya jaring layanan teleponnya ini aktif. Teleponi service. Ini bisa kita set max itu 5 saja. Lalu max iPhone di sini kita set 5 saja. Ini bisa disesuaikan ya untuk banyaknya iPhone. Terus di sini kita IP source address-nya sama 192.168.10.1 dengan port di 2000. Oke, kalau udah begini kita akan auto assign saja untuk IP phone-nya. Oke, di sini kita bisa oke, seperti ini kita bisa close dulu si router. Oke, router sudah tersambung ya, sudah ada icon hijau di sini. Kita akan masuk ke CLI switch. Nah, kita harus config lagi di switch ini. Kita enable dulu ke configuration. Oke, kita di sini ke interface. Kosong 415. Di sini karena tadi kita menggunakan 458, jadi di sini kita akan set yang di 45 dulu. Lalu di sini switch port access. Lalu lagi switch port voice 1. Kita exit, lalu kita interface yang 8. Ini dengan isi yang sama, mode access, lalu switch port, voice 9. Kita bisa oke, setelah dari switch kita kembali ke router. Kalau sebelumnya akan kita fast forward sebentar. Oke. Jadi di sini IP phone 1 ini sudah terhubung ke switch. Jadi untuk sementara mungkin kita akan putuskan koneksi dulu ke IP phone 1. Oke. Lalu kita akan buka IP phone ya. Lalu kita power up. Kita colok power adaptornya. Setelah terkoneksi begitu, selanjutnya terkoneksi, kita akan kembali ke router. Kita akan configuration si iPhone ini. Kita masuk ke iPhone 1. Ya, sudah up ya. Lalu kita akan masukkan number di sini untuk number dial si iPhone si IP phone ini. Kita set di 54001. Selanjutnya kita exit. Oke.
topologinya, dan di sini kita akan sambungkan si IP phone yang tadi kita lepas ke. Oke, kita akan power up colok dayanya. Ini kita akan ke router lagi. Ini untuk ke 2. Oke, nomornya di sini kita 54002, lalu kita bisa exit. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa lihat di sini bahwa IP phone ini dua-duanya sudah hijau, dan saatnya kita melakukan tes kedua IP phone ini. Tes dial dan tes suara. GUI. Oke. Oke, di sini sudah terhubung. Sempat kalau sedikit error seperti itu, kita bisa untuk restart si IP phone-nya dengan cabut colok powernya. Oke, di sini sudah bisa ya, sudah ada number dialnya di masing-masing iPhone. Kita coba call dari sini 54002. Oke, ini sudah berbunyi ya. Kita bisa angkat. Sudah connected ya dua-duanya. Di sini kita bisa pencet do. IP phone satunya akan mengeluarkan bunyi do. Bunyinya juga bisa. Sebaliknya juga normalnya seperti itu. Oke, untuk mungkin kita coba dial dari nomor satunya. Sudah terhubung. Bisa coba tes. Oke, untuk IP phone konfigurasinya sudah selesai, sudah siap digunakan di topologi jaringan kami. Jadi seperti itu. Oke. Oke, baik. Jadi kesimpulan ya, atau inti dari topologi yang telah kami buat di sini, itu server ini adalah sebagai atau yang melayani segala kebutuhan di topologi kami. Mungkin karena di sini kami sebagai contohnya itu diminta dalam lingkungan kampus, jadi server ini berfungsi sebagai pusat pelayanan di kebutuhan kampus ini. Jadi mulai dari alokasi IP otomatis melalui DHCP, lalu resolusi nama melalui DNS, hingga layanan web. Jadi poin kunci dari tugas satu ini adalah keamanan juga ya, dan kepatuhan protokol. Jadi di sini kami memastikan semua komunikasi ini kritis menggunakan protokol yang aman. Jadi mulai kami juga kan tadi sudah menggunakan HTTPS untuk menggantikan HTTP untuk semua akses web. Lalu juga ada SFTP dan SSH untuk menggantikan FTP dan Telnet untuk transfer file dan akses remote yang terenkripsi. Jadi semua implementasi ini merupakan dari fungsi lapisan aplikasi dan lapisan presentasi, yaitu memastikan data dienkripsi sebelum dikirim. Lalu juga di sini kami gunakan atau mengkonfigurasikan untuk komunikasinya. Kami di sini mendemonstrasikan tadi cara implementasi SIP dan VoIP
menggunakan IP phone untuk menginisiasi panggilan. Lalu juga ada simulasi penggunaan cookies di web browser untuk mempertahankan sesi login pengguna agar tetap konsisten. Oke, seperti itu dari tugas satu yang telah kami kerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kami akan melakukan activity kedua, yaitu simulating data communication. Dengan tesnya ialah melakukan simulasi ke beberapa tipe komunikasi dan menganalisisnya menggunakan packet flow, yaitu packet tracer simulation mode. Di mana senario untuk melakukan pengetesannya terdapat 4, dan di sini saya akan melakukan simulasi kedua tes, yaitu web access dan email exchange. Yang pertama web access, di mana mahasiswa diminta untuk membuka suatu portal atau suatu alamat, yaitu https://intranet.univ.edu. Dimana di sini tesnya itu adalah melakukan observasi TLS handshake, kemudian melakukan track session ID generation. Baik, di sini saya akan melakukan secara real time-nya dulu untuk melakukan pengetesan sebelum masuk ke simulation mode. Jadi di sini kita buka server, masuk ke tab services, kemudian kita lihat di bagian HTTP ini, HTTP-nya dan HTTPS-nya apakah sudah on atau belum. Kalau belum, di on-kan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke DNS. Di DNS ini sebelumnya saya sudah masukkan intranet univ.edu. Di sini saya akan remove. Berarti di sini kita pertama-tama akan memasukkan terlebih dahulu, yaitu tadi si intranet.univ.edu, mana ini tujuannya adalah nanti kita untuk mengakses website web tadi. Kemudian addressnya kita masukkan seperti yang tadi, yaitu 192.168.1.100. Kemudian jangan lupa DNS service-nya kita pastikan statusnya adalah on. Setelah itu kita pencet tombol add. Setelah selesai demikian, kita bisa langsung coba saja ke salah satu PC ini. Sini saya akan menggunakan PC yang 0. Kemudian mengakses ke tab desktop, kemudian ke web browser. Kemudian di sini saya akan melakukan pengaksesan web, yaitu dengan menuliskan alamat yang diminta di tugasnya, yaitu https://intranet.univ.edu. Baik, kita coba. Nah, di sini akan muncul tulisannya halo server demo cookie sesi dan sekian. Nah, berarti menandakan kalau ini sudah bisa untuk dilakukan. Sekarang baru kita akan melihat bagaimana sih prosesnya jika dilihat dari bagian simulation mode. Baik, di sini saya akan melakukan perpindahan ke simulation mode. Di sini kita stop dulu, kita tutup web browsernya, kita close. Kita berpindah dari real time ke simulation mode. Di simulation mode ini kita akan melakukan edit filter terlebih dahulu, di mana filter yang digunakan untuk di IPv4 yaitu mungkin ARP, DNS. Di IPv6 tidak ada. Kemudian di miscellaneous ini kita nyalakan untuk bagian HTTPS, TCP, dan HTTP. Baik, berarti di sini kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu dengan cara di PC tadi, kita buka lagi PC 0, masuk ke web browser yang tadi. Masuk ke web browser yang tadi, kita tuliskan lagi tadi sih alamatnya, yaitu https://intranet.univ.edu. Nah, setelah itu kita pencet go. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada seperti bentuk surat amplop yang berwarna coklat dengan tulisannya type DNS. Nah, sekarang kita bisa langsung melakukan simulasi dengan memencet tombol play yang ada di play controls di dalam event list. Kita cukup pencet tombol play. Jika tidak ingin terlalu lama, bisa kita cepatkan, bisa kita speed biar prosesnya tidak berlangsung begitu lama, sehingga kita bisa langsung tahu untuk penganalisaannya nantinya. Baik, setelah melakukan berbagai tes, maksud saya melakukan tes ini, web access, di sini mungkin kita bisa melihat dari sisi TCP session-nya terlebih dahulu. Di sini kan terdapat sisi DNS, kemudian terdapat tipe TCP. Nah, di TCP ini kita bisa lihat, kalau di TCP ini terdapat proses three-way handshake di dalam melakukan web access sebelum web tersebut benar-benar bisa diakses atau digunakan, untuk memastikan kalau address selama mengakses alamat tersebut itu aman, tidak ada penyadapan dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat outlier-nya yaitu layer 7. Nah, di sini kita bisa menilai kalau ini merupakan proses SYN, di mana di proses ini kita
kita bisa melihat kalau dia bermulai dari PC 0. PC 0 dimana dia ini merupakan proses awal dalam three-way handshake. Kemudian jikalau sudah terdapat SYN, kita bisa mencari ke PC 0 ke server 0. Kita coba cari lagi, yaitu mungkin di bagian yang dimana tulisannya itu bertuliskan add device, dimana add device itu server 0 dan source-nya itu PC 0. Mungkin yang ini, sepertinya yang ini ya. Baik, jadi yang ini adalah SYN-ACK, dimana mungkin secara analoginya, dimana di sini tuh server tuh sudah menerima data dari si PC 0. Jadi dia melakukan konfirmasi ke PC 0 kalau data itu sudah diterima di server. Di sini bisa dilihat kalau source portnya itu berasal dari 1038 dan destination portnya itu 443. Dan di sini masuk ke si source port yang 443 dan akan dikirimkan ke 1038 kembali. Nah, kemudian untuk three-way handshake yang terakhir ialah pada saat proses ACK atau ACK, dimana PC 0 akan melakukan semacam pengiriman terakhir untuk mengkonfirmasi kembali, yaitu di bagian yang ini, dimana source-nya itu berasal dari PC 0 dan add device-nya itu ke server 0. Di sini sudah kembali, di sini terdapat keterangannya the device receive a TCP/ACK segment on the connection dan sekian-sekian, menandakan kalau koneksinya ini sudah established atau bisa digunakan. Secara teoritis, kalau mungkin di software atau aplikasi lain mungkin seperti Wireshark mungkin bisa lebih terlihat, akan tetapi di sini saya mendemonstrasikannya cukup di dalam packet tracer saja. Dimana kalau di sini sekarang kita akan beralih ke TLS handshake. Bedanya kalau yang ini ialah TLS handshake, yaitu lebih kepada seperti keamanan di dalam sebuah website, seperti kita menggunakan HTTPS. Kalau yang tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu three-way handshake adalah untuk mengestablish TCP session. Untuk TLS handshake sendiri, kita bisa melakukan analisis dari pada saat HTTPS yang pertama, di sini di time ke 0.008, yaitu PC 0, dimana di sini terdapat HTTPS. Nah, di sini terdapat client hello yang dibuat di PC 0. Di sini anggapannya kalau di website sungguhan atau mungkin jika menggunakan Wireshark adalah seperti client hello, di mana di sini melakukan pengiriman terlebih dahulu untuk ke switch nantinya. Kemudian kita bisa lanjut lagi. Kita lihat di sini terdapat di sini client hello melewati switch yang mana nantinya akan dikirimkan ke server. Nah, di sini bisa terlihat kalau yang dikirim tadi dari si PC 0 yaitu HTTPS, dia sudah masuk ke dalam server. Kemudian setelah client hello berhasil dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah server hello, di mana server sekarang yang menanggapi ke klien kalau permintaannya itu sudah diterima. Jadi di sini dimulai lagi dari server kemudian mengirim lagi melalui switch untuk nantinya dikirimkan ke PC 0. Nah, di sini sudah sampai di PC 0. Kemudian biasanya terdapat juga seperti change perspect or finish, dimana di sini tuh dikatakan kalau add device-nya itu berasal dari server 0.
Nah, change spec ini untuk mengaktifkan enkripsi di server 0, dimana ini merupakan bagian akhir dari handshake, yaitu at device-nya ialah server 0 seperti ini. Kemudian terdapat bagian tahap application data. Jikalau di Wireshark itu ada application data, di mana ini merupakan HTTP request and response via TLS. Nah, di sini server 0, server siap mengirim data pertama di kanal TLS. Sini yang saya tunjukkan, nah ini kan terdapat HTTPS client. Di HTTPS client ini merupakan dimana server itu siap mengirim data pertama di kanal TLS seperti yang saya bilang tadi. Kemudian selanjutnya yaitu server switch 0 dari source-nya PC 0, kemudian at device switch 0, di sini melakukan HTTPS client. Ini adalah sebuah proses di mana paket HTTPS itu keluar dari server menuju switch. Kemudian switch meneruskan pesan tersebut dan paket HTTPS tersebut telah sampai dan diterima oleh PC 0, yang mana kemungkinan bagian dari HTTP request atau response terenkripsi. Kemudian setelah fase HTTPS berakhir, kembali lagi ke fase TCP. Di TCP session tetap aktif, yaitu untuk menjaga koneksi. Kemudian yang selanjutnya masih di tahap TCP. Di sini TCP itu melakukan ACK tambahan dari PC 0 untuk melakukan konfirmasi data. Nah, tepatnya mungkin di bagian yang ini, melakukan ACK tambahan. Kemudian nantinya akan diteruskan ke server sebagai bentuk respon. Kemudian terdapat juga HTTP over TLS, di mana di sini itu kita bisa melihat kalau browser mengirimkan get index HTML melalui koneksi TLS. Dimana tadi di bagian-bagian awal HTTP GET itu dikirim klien setelah TLS-nya sudah selesai. Kita bisa coba untuk lihat lagi, tepatnya di bagian mungkin di bagian ini, ini tadi the HTTP client sends a HTTP request to the server. Kemudian server membalas oke dan mengirim halaman web. Dan di bagian selanjutnya, yaitu di HTTPS yang terakhir, di sini dia sudah menerima reply dari server dan sudah ditampilkan di web browser milik si klien. Kurang lebihnya seperti itu untuk HTTP over TLS dengan menggunakan Cisco Packet Tracer Mode. Kemudian untuk session ID sayangnya belum bisa saya tunjukkan secara langsung di bagian ini di Packet Tracer, dimana sebenarnya session ID itu untuk berlangsungan continue koneksi yang sama setelah handshake. Akan tetapi tadi sudah saya coba jelaskan di mana terdapat HTTPS, HTTP GET dan 200 OK, di mana tadi yang GET-nya itu dimulai pada saat HTTPS fase yang pertama, dan untuk konfirmasi terakhir itu terdapat di HTTP 200 OK yang terakhir, di mana tadi tulisannya ialah ini di sini dia sudah mendapatkan balasan dari server dan sekarang di web browser itu seharusnya sudah muncul tampilan webnya. Nah, seperti ini sudah klien sekarang sudah bisa melihat lagi webnya tadi yang halo web server demo cookie sesi, dan di sini terbukti kalau prosesnya ini berjalan dengan baik. Dan terdapat juga session ID meskipun secara implisit dan tidak terlalu dijelaskan, akan tetapi untuk session ID-nya sebenarnya sudah terbukti dari proses yang sudah berjalan dari saya mengerjakannya dari tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk email exchange. Cara untuk melakukan email exchange, di sini saya akan restart terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan restart terlebih dahulu.
Kemudian di sini saya akan mencoba untuk membuat settingan bagaimana caranya agar email itu bisa dikirim dari satu PC ke PC yang lain. Di sini tugasnya itu ialah inspect MIME encoding of attachment dan check for start TLS encryption. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan poin A terlebih dahulu nanti, kemudian habis itu baru untuk poin B. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan secara real time terlebih dahulu, yaitu dimana kita masuk ke server. Dimana saat kita masuk ke server, di sini kita memastikan untuk kita masuk ke dalam email. Dimana di dalam email ini SMTP service dan POP3 service-nya kita kita nyalakan. Kemudian di sini sebelumnya saya sudah pernah mencoba, yaitu dengan menggunakan nama Alice dan Bob. Di sini kita akan mengulang, saya coba ulang. Di sini saya akan hapus terlebih dahulu untuk Alice dan Bob sini. Nah, di sini jadi caranya ialah pertama kita menambahkan nama user baru. Misalkan tadi ada Alice. Kemudian untuk passwordnya mungkin saya ubah jadi 123 dan domain name-nya adalah unif.edu sesuai dengan yang diminta di modul tugasnya. Kemudian kita pencet tombol plus untuk add. Baik, setelah itu kita tambahkan lagi untuk yang Bob. Untuk usernya Bob, passwordnya 123, domain name-nya masih sama yaitu unif.edu. Kita pencet tombol plus. Kemudian di sini kita juga setidaknya harus memastikan kalau DNS yang kita gunakan itu sama atau menggunakan DNS record yang sudah ada, misalkan unif.edu. Jadi untuk melakukan settingnya itu kita pergi ke DNS. Setelah kita pergi ke DNS, kita masuk ke di sini saya sudah pernah menuliskan juga, yaitu mail.unif.edu. Jadi berarti saya akan coba remove, saya demonstrasikan lagi. Di sini di name kita tuliskan mail.unif.edu. Kemudian untuk addressnya kita gunakan 192.168.1.100. Kemudian kita pencet tombol add. Nah, nanti di sini dia akan tertambah. Setelah itu kita bisa melakukan configure email di PC client. Di PC client itu kita masuk kita pencet PC 0 ya, kemudian masuk ke tab desktop, kemudian masuk ke email. Di sini sebelumnya saya sudah pernah mencoba beberapa. Nah, di configure mail ini kita masukkan namanya tadi seperti yang sudah dimasukkan di server, yaitu Alice. Kemudian email addressnya alice@unif.edu. Kemudian untuk incoming dan outgoing mail servernya menggunakan mail.unif.edu. Kemudian untuk username dan password itu harus sama persis dengan yang ada di server, yaitu Alice dan passwordnya tadi 123. Kemudian kita pencet tombol save. Kemudian kita lanjut melakukan configure mail selanjutnya yang di PC 1, sama masih ke email. Kemudian kita configure mail. Di sini sama, yaitu username-nya kita masukkan Bob, kemudian email address-nya bob@unif.edu. Kemudian incoming dan outgoing mail servernya kita menggunakan mail.unif.edu. Username-nya juga harus sama dan password-nya juga harus sama persis. Dikarenakan untuk melakukan information ini ialah case sensitive, jadi batas huruf kecil dan huruf besar itu harus sama persis, tidak boleh beda. Kemudian kita pencet tombol save, dan di sini kita akan mencoba melakukan pengiriman email yang pertama dari PC 0. Di sini kita akan mencoba mengirim email ke ini kan Alice ya, berarti kita akan mencoba mengirim email ke Bob. Kemudian subjeknya misalkan kerjakan tugas dengan komputer, dengan isian emailnya, halo ini Alice, tolong kerjakan tugas jaringan komputer. Setelah itu kita pencet tombol send. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di bawahnya itu ada keterangan kalau send itu sukses, dan keterangannya sebagai macam. Nah, sekarang kita bisa tutup PC 0. Kita lihat di PC 1, kita balik ke PC 1, kita lihat di email. Nah, kita pencet tombol receive. Nah, di sini terdapat email yang baru masuk, yaitu dari alice@unif.edu, dari PC 0 yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian subjeknya ialah kerjakan tugas jaringan komputer. Di sini kita bisa melihat isinya. Halo, ini Alice, tolong kerjakan tugas jaringan komputer. Dimana di sini berarti receive-nya ialah sukses. Baik, ini untuk real time-nya. Sekarang saya akan masuk ke simulation mode-nya. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana pertukaran paket ini terjadi. Di sini saya akan melakukan edit filter terlebih dahulu, di mana di sini tuh kita membutuhkan ARP, DNS, kemudian kita membutuhkan SMTP dan TCP.
Setelah itu kita tutup, kemudian kita ulangi lagi langkah yang tadi, kita balik ke Alice tadi di PC0, kita compose, kita kirim email ke Bob, misalkan ini test simulation mode. Berhasil tes simulation mode-nya. Kemudian kita klik tombol send. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat amplop berwarna coklat, di mana ini akan dikirimkan nantinya ke PC1, dan kita akan melihat bagaimana prosesnya di event list ini. Di sini saya akan mengklik tombol play. Sebelum itu di sini sebenarnya adalah untuk menguji MIME, di mana biasanya kalau di email sungguhan itu terdapat biasanya kita mengirimkan file PDF atau file docs. Nah, MIME itu digunakan untuk seperti itu. Akan tetapi di sini karena kita menggunakan Cisco Packet Tracer Mode, jadinya kita cuma bisa mengirimkan tadi yang cuma teks aja di dalamnya. Baik, di sini saya akan melakukan play, dan di sini speednya sudah saya cepetin agar tidak terlalu lama. Baik, di sini saya akan melakukan pencarian, yaitu DNS query atau reply, dimana ini nanti fungsinya ialah untuk melihat apakah MI-nya sudah berjalan atau belum. Di sini kita bisa melihat di time yang paling awal, yaitu 0.000, dimana kalau kita buka di sini sudah terdapat yaitu layer 7, yaitu DNS. Kemudian kita bisa melihat atau memastikan kalau query-nya itu ke mail.unif.edu. Nah, di sini bisa terlihat di DNS query-nya, yaitu name variable length mail.unif.edu. Dan di sini tuh seharusnya berisikan IP server 0, tadi server 0 yang ada di topologi jaringan ini. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu di sekitar time.0004, yaitu terdapat DNS query dan DNS answer. Nah, di sini DNS query-nya tadi ialah masih sama, mail.unif.edu, dan answer-nya juga dari mail.unif.edu. Kemudian kita akan melihat TCP three-way handshake, sama pada saat seperti web access tadi. Di sini juga diperlukan keamanan di dalam sebelum melakukan pengiriman email itu dipastikan kalau jalurnya itu aman terlebih dahulu agar tidak terjadi penyadapan nantinya. Nah, di sini kita bisa melihat kita akan mencari paket TCP pertama setelah DNS. Nah, terdapat di time 0.004, di mana at device-nya itu PC0. Nah, di sini kita bisa lihat di PDU details-nya, kita bisa melihat destination port-nya. Di sini destination port-nya adalah 25. Di TCP ini destination port-nya adalah 25. Nantinya akan ada 3 paket berurutan, yaitu SYN, SYN dari PC ke server, kemudian SYNACK atau SYN ACK, yaitu dari server ke PC, kemudian yang terakhir yaitu ACK dari PC ke server, seperti yang sudah saya lakukan di web access yang sebelumnya. Di sini saya melihat kalau destination port 25 di time 0.004 di fase TCP ini tuh dia merupakan SYN di mana PC melakukan request ke server untuk pertama kalinya. Kemudian di time yang selanjutnya, yaitu di time 0.006, ialah at device yaitu server 0, source-nya PC 0. Dimana berarti di sini dia dari server 0 menuju ke source port-nya yaitu 25. Nah, di sini destination port-nya 25 dan masuk sebagai sumbernya itu source port 25. Mana di sini juga dikatakan this device sends a TCP SYNACK segment. Karena berarti ini adalah SYNACK segment. Kemudian yang selanjutnya kita akan beralih ke X segment yang biasanya adalah segmen terakhir. Di sini kita bisa melihat, nah ini dia di at device PC0 dan source PC0, di mana destination portnya adalah 25 di sini, dan ini merupakan TCP X segment, di mana merupakan segmen terakhir dalam TCP three-way handshake untuk memastikan kalau sudah di-establish. Selanjutnya di sini kita akan melihat percakapan di layer 7, yaitu percakapan SMTP, di mana di sini terdapat SMTP yang pertama. Kita klik paket query tipe SMTP ini. Di video detailsnya kita bisa melihat seperti SMTP data. Nah, di sini SMTP data itu seharusnya terdapat mungkin berbagai details.
seperti mail from atau data dan sebagainya, akan tetapi di sini saya tidak bisa melihatnya, dan ini mengawali untuk segmen di SMTP yang pertama. Kemudian untuk SMTP kedua ialah terdapat di 0.009 ini. Kemudian terdapat juga fase SMTP ketiga di 0.010. Ini adalah SMTP sesi 3. Kemudian terdapat di SMTP keempat, ini sesi SMTP keempat, ini terdapat tulisannya Destination SMTP Client, dimana di sini dia juga memuat SMTP data. Selanjutnya yaitu masuk ke SMTP kelima. Di SMTP kelima dia juga masih meneruskan dari switch. Kemudian terdapat di SMTP ke-6, yaitu merupakan segmen SMTP yang terakhir, dimana ini sudah tiba lagi di PC0, si SMTP client ini yang memuatkan SMTP data. Selanjutnya, di sini saya akan coba untuk melakukan analisis start TLS di Cisco Packet Tracer ini. Pada simulasi di Packet Tracer, proses start TLS itu tidak bisa ditampilkan secara begitu saja atau secara implisit, karena sebenarnya itu bisa kalau di program atau software lain mungkin seperti Wireshark, di situ kita bisa melihat start TLS seperti apa. Dimana kalau di Cisco Packet Tracer ini merupakan suatu keterbatasan, sehingga kita tidak bisa melihat paket yang bertipe TLS atau SSL yang muncul pada event list. Namun, biasanya pada implementasi nyatanya di jaringan produksi, protokol SMTP itu mendukung perintah start TLS untuk mengupload koneksi plaintext menjadi koneksi terenkripsi melalui port tadi 25 atau 27, sehingga kalau terenkripsi maka file yang dikirimkan melalui email tersebut akan aman dan aman dari penyadapan atau hacker. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat mengambil email yaitu IMEP dengan sambil mengcapture. Nanti di sini capture-nya kita lanjutkan lagi. Kita buka PC1, kita buka email, kita klik receive. Di sini sembari kita menunggu apakah sudah masuk atau belumnya, kita lihat. Kita coba stop. Apakah sudah masuk atau belum? Nah, di sini sudah masuk, yaitu tadi yang sudah saya tuliskan, yaitu test simulation mode. Ini tadi, apakah berhasil test simulation mode-nya? Berarti sudah berhasil. Sudah berhasil untuk dikirim dari PC0 yang tadi. Kemudian di sini berarti kurang lebihnya mirip. Saya harus melakukan analisa lagi, yaitu dari sini saya akan mencoba lanjut mengcapture dulu. Dimana kalau untuk receive ini, kalau tadi kan kita menggunakan SMTP ya. Nah, kalau untuk receive itu dia biasanya menggunakan POP3. Nah, mungkin di sini sudah saya stop. Saya akan coba untuk jelaskan terlebih dahulu, yaitu di DNS yang pertama. Di sini DNS yang pertama itu terdapat di time 43.819. Di sini kita coba buka. Di sini DNS dan outbound PC detailsnya masih sama tadi, yaitu DNS query-nya mail.unif.edu, dimana ini mengawali tadi ya pada saat receive dari PC1 dari si Bob pada saat receive. Kemudian di sini kita bisa lihat di DNS terakhir kalau dia sudah menerima frame-nya, si DNS client sudah mendapatkan respons untuk bisa masuk ke PC1 tadi pada saat receive. Kemudian di DNS answer dan query-nya juga sama, yaitu mail.unif.edu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat kalau di kisaran time ini, yaitu dari POP3, di sini kan terdapat TCP, kemudian terdapat POP3, dimana di POP3 ini the device sends out a POP3 packet, dimana di sini merupakan proses SYN atau SYN tadi yang TCP three-way handshake. Nah, di sini kita bisa melihat, maaf saya izin revisi. Maksud saya di bagian yang TCP ini, yang di TCP yang pertama adalah proses SYN, yaitu untuk meng-establish TCP handshake. Di sini bisa kita lihat kalau the device has a TCP SYN segment. Nah, di sini berarti ini adalah untuk mengawali three-way handshake-nya. Kemudian kita bisa mencari untuk yang server 0 menuju ke PC1, yaitu SYN-ACK. Di sini kita bisa lihat di bagian mungkin yang ini, ini di time
43.827 merupakan di bagian 43.825 merupakan untuk bagian yang SYN-ACK, dimana dia berasal dari server 0 dan akan dikirimkan ke PC 1, yaitu di sini adalah SYN-ACK. Di sini juga dijelaskan kalau device sends a TCP SYN-ACK segment. Dan yang terakhir tadi yang saya salah sebut, yaitu 43.827 adalah bagian terakhirnya, yaitu ACK segment, yang menandakan kalau TCP three-way handshake ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga bisa di-establish dan bisa dipakai untuk POP3, yaitu ini POP3, pada fase-fase POP3 ini. Nah, POP3 ini nantinya bisa menggunakan jalur tersebut yang sudah di-establish yang sudah dikonfirmasi melalui TCP three-way handshake. Kemudian percakapan di POP3 ini kurang lebihnya itu seperti tadi pada saat kita melakukan receive seperti pada saat kita POP3 ini mewakili user Bob, lalu password, kemudian paket POP3 berikutnya itu bisa dianggap sebagai fase list atau stat, di mana ini adalah untuk mengecek jumlah email di inbox. Kemudian untuk fase POP3 yang terakhir ialah untuk isi email, yaitu body dan header MIME tadi yang saya sebutkan sebelumnya, dikirim dari server ke PC. Sehingga pada saat POP3 klien yang terakhir ini, klien yang dituju sudah mendapatkan emailnya. Kita bisa melihat di sini terdapat penutup koneksi, yaitu dengan menggunakan TCP. Yaitu TCP session ditutup, sehingga untuk sesi POP3 ini sudah selesai dan email sudah berjalan dengan baik, mulai dari dikirim hingga diterima oleh klien yang dituju. Untuk bukti MIME encodingnya, paket tracer ini tidak menampilkan header MIME. Misalnya mungkin seperti di dalamnya seharusnya saya bisa menambahkan gambar atau file, akan tetapi karena saya menggunakan packet tracer mode, sayangnya tidak bisa untuk dilakukan. Secara teori, MIME ini dikirim menggunakan encoding MIME base 64 di dalam perintah RETR, namun karena keterbatasan tadi, packet tracer tidak bisa menampilkannya, sehingga hanya bisa diasumsikan sesuai standar POP3 dan MIME. Kemudian untuk fitur start TLS, yaitu tadi di poin B, pada IMAP juga tidak muncul dalam hasil simulasi, walaupun sebenarnya instruksi dari tugas tadi meminta pemeriksaan pada start TLS, akan tetapi karena keterbatasan packet tracer sehingga tidak bisa menampilkannya, sama seperti pada SMTP TLS tadi. Dengan demikian dapat dicatat bahwa start TLS ini tidak tersedia di packet tracer, sedangkan sebenarnya pada jaringan nyatanya IMAP atau IMAP dapat ditingkatkan ke TLS melalui port 143. Untuk tes selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktiviti 3, skenario 3, yaitu file transfer. Yaitu upload sebuah dokumen menggunakan XFTP dan bandingkan dengan FTP. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan FTP, yaitu Unencrypted File Transfer. Ya, pertama-tama kita pastikan topologi sudah tersambung terhadap PC 0 dan server. PC 0 kita cek dulu IP configuration-nya, ini IP address-nya. Lalu ke servernya, ini IP address dari server ya. Pada service-nya kita cek FTP-nya, pastikan on, dan kita akan menggunakan username user mahasiswa dengan password 345. Lanjut ke PC, buka text editor, lalu buat file my.txt yang saya sudah buat, lalu save kalau sudah, lalu command prompt-nya. Sini saya sudah mengkonekkan dengan dengan servernya. Masukkan username-nya, yaitu mahasiswa. Oke, karena ini agak lama, jadi saya tampilkan saja hasilnya bagaimana.
hasilnya akan seperti ini, FTP 192, 168, lalu sudah connect, lalu masukkan username mahasiswa, lalu masukkan password yang tadi 1345. Nah, ini yang berhasil. Lalu put my doc dan doc.txt tadi, lalu akan file transfer, lalu melakukan file transfer, lalu setelah komplit kita akan mengecek hasil dari file transfer tersebut. Finish. Dan hasil dari demo FTP tersebut merupakan ini, sama saya seperti ini. Sebelum melakukan simulasinya, diterapkan filter FTP dan FTP ya, agar hanya tertampil ini berikut isi tiap. Lalu saya akan menjelaskan tentang SFTP-nya. Ya, SFTP itu merupakan singkatan dari Secure File Transfer Protocol, yaitu versi aman dari FTP. SFTP berjalan di atas protokol SSH, yaitu Secure Shell, dan menggunakan port 222. Setiap data yang dikirim, termasuk username, password, maupun isi file, akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirimkan melalui jaringan. Karena itu, walaupun paket datanya bisa ditangkap menggunakan paket tracer atau Wireshark, isi paketnya tidak akan bisa dibaca karena sudah terenkripsi. Nah, sayangnya Cisco paket tracer tidak bisa menyediakan layanan SFTP ini atau SSH klien di PC. Jadi, kita bisa melakukan upload file menggunakan perintah SFTP, tapi konsep keamanannya bisa diilustrasikan lewat protokol SSH, yaitu koneksi aman ke port 22. Dalam simulasi nyata, kita hanya akan melihat paket TCP port 22 tanpa bisa membaca isi pesannya. Ini menunjukkan bahwa data terenkripsi. Nah, selanjutnya untuk analisis perbandingan FTP dan SFTP. Dari hasil simulasi ini kita dapat melihat bahwa FTP menggunakan port 21 untuk kontrol dan port 20 untuk transfer data. Data dikirim tanpa enkripsi sehingga siapapun bisa membaca isi username dan password jaringan. Sedangkan SFTP menggunakan port 22 dan seluruh datanya terenkripsi menggunakan SSH. Jadi walaupun isi data dikirimkan melalui jaringan orang lain tidak bisa membaca informasi sensitif tersebut. Nah, secara lapisan OSI, FTP dan SFTP bekerja sebagai lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan jaringan, dan lapisan data link dan fisik. Bedanya FTP hanya mengendalikan TCP tanpa enkripsi, sedangkan SFTP menambahkan lapisan keamanan tambahan di aplikasi layer melalui SSH. Nah, dari hasil simulasi ini kita dapat simpulkan bahwa FTP mudah digunakan tapi tidak aman karena data dikirim secara terbuka. SFTP jauh lebih aman karena seluruh data terenkripsi. Jadi pada jaringan yang membutuhkan keamanan tinggi seperti sistem akademik, perbankan, atau dan lain-lainnya menggunakan SFTP dibandingkan FTP. Oke, jadi kita lanjut ke task 4, yaitu simulasi video conference call.
Jadi di video conference call ini atau tas seperti ini kita bakal yang namanya ngeliat dua tipe file. Karena di sini kita menggunakan Kisco, jadi saya menggunakan yang namanya CSSP, yang mana itu merupakan ekuivalen dari SIP yang diminta di tas 4 ini. Lalu saya juga menggunakan RTP yang fungsinya untuk mengirim data suara antar pengguna. Jadi bisa kita lihat dulu aja ya sekarang. Udah ada topologinya, karena kita fokus ke tas 4, jadi kita aja fokus aja ke router, switch, sama dua IP phone ini. Oke, coba kita lihat. Di sini udah dikasih ya yang namanya itu, namanya nomor-nomornya ya, kayak 54001 dan kalau satunya 54002. Sebentar. Oke, kita kecilin dulu. Kita coba menghubungkan ke telepon sebelahnya 54002. Oke, kita coba panggil. Kita masuk ke simulation buat ngejalanin, buat kita lihat apa aja nih part-part yang bakal masuk. Sebentar. Di sini juga udah saya kasih filter ya, RTP buat STP-nya biar kita nggak terlalu bingung. Kita mulai. Kita lihat. Masuk ke tunggu sampai yang namanya terhubung. Ini file satunya bakal kita percepat dulu. Oke, sudah connect ya. Bisa dilihat di sini sudah terangkat. Jadi kalau misalnya SCCP itu digunakan buat kayak misalnya kalau misalnya kita mau saling terhubung gitu. Untuk mengatur sesi panggilan, call setup dan call end. Jadi makanya awal-awal nih bisa dibilang SCP doang. Sedangkan kalau RTP itu untuk mengirim data suara antar pengguna. Coba ya, kita kirim do sama re. Bakal makanya di sebelahnya ini muncul yang namanya RTP ini, karena berarti itu mengirimkan suara dari telepon satu ke telepon lainnya gitu. Saya juga tuh bunyi kan. Oke, karena udah terhubung tadi, seperti yang saya bilang tadi, RTP tugasnya mengirim data suara secara langsung dari real time antara kedua IV phone selama percakapan berlangsung. Di tahap ini kita bisa mengamati nih bahwa komunikasi suara ini tidak lagi menggunakan SCCP ya. Nih, tadi pakai SCCP, sekarang malah menggunakan RTP. RTP. Dari hasil simulasi ini bisa disimpulin ya, kalau misalnya SCP itu perannya untuk mengatur panggilan, sedangkan RTP tugasnya untuk mengirimkan suara selama panggilan terjadi. Percobaan ini menunjukkan bagaimana sistem VoIP bekerja dengan memanfaatkan dua lapisan penting, signaling menggunakan SCP dan data transfer menggunakan RTP. Oke, buat bukti kalau bakal SCP itu dipakai buat kita pas matiin, coba kita matiin juga ya di sini. Kita tutup teleponnya, kita tunggu. Bisa kita percepat saja. Yep, the line is disconnected. Jadi bisa dibilang HTTP itu berfungsi buat awalnya pas kita mau terhubung dan saat kita mau yang namanya menutup. Sedangkan RTP itu berguna buat saling tukar suara. Yang kayak tadi do, re, mi itu pakainya RTP masuknya gitu. Jadi juga kita bisa lihat beberapa detailnya. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih karena telah menyimak video kami.